Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kenikmatan, nikmatnya sehat, kelancaran di dalam menjalankan rutinitas kita sehari-hari. Dan semoga kita senantiasa diberikan kemampuan di dalam menjalankan apapun itu tanggung jawab kita, peran kita. Ada yang sudah berkeluarga ataupun peran kita sebagai manusia yang masih belum menjadi mahasiswa ataupun masih menjadi siswa. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan semua tanggung jawab kita dalam kehidupan sehari-hari. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan terhadap junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena atas berkat perjuangan beliau dengan para sahabat-sahabatnya yang telah membawa agama Islam, yang telah menggulung tikar-tikar kekafiran hingga terbentang luasnya tikar-tikar keislaman, yakni ad-dinul Islam. Sebelum kita masuk ke acara pembahasan selanjutnya, saudara-saudaraku semuanya, di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu terkait tentang ataupun tujuan saya membuat video ini seperti apa, agar kita nanti tidak salah menyingkapi atau tidak saling menyalahkan. Nah, jadi sifatnya saya di sini, saudara-saudaraku sekalian, saya sebagai mahasiswa yang sekarang masih dalam taraf pembelajaran ataupun bisa dikatakan semester 6. Dan insya Allah bulan depan ini nanti saya sudah beranjak jadi naik ke semester 7, dan dukungan serta support sistem dari teman-teman semuanya, saudara-saudaraku sekalian, saya sangat memohonkan itu. Semoga saya diberikan kelancaran ataupun kemudahan sehingga bisa lulus dan sukses di waktu yang tepat. Nah, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya gini, saya membuat video ini teman-teman semuanya untuk melengkapi tugas-tugas kuliah saya. Nah, tugas-tugas UAS, ujian akhir semester ini, ya, dari dosen kita diberikan tanggung jawab untuk membuat video. Video ini nanti saya mengadakan selayaknya kajian yang diambil dari Al-Quran atau matkul kita itu seperti tafsir amali. Nah, jadi di sini nanti saya akan mencoba menjelaskan beberapa poin, beberapa ayat nanti di juz 18 ini, yakni surah Al-Mu'minun dan seterusnya nanti. Nah, baiklah saudara-saudaraku semuanya, langsung saja untuk mempersingkatkan waktu, saya memulai dari ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Sekilas kalau kita mendengar ayat ini, teman-teman semuanya, saudara-saudaraku sekalian, apa kira-kira yang terlintas di dalam benak pikiran kita? Apa yang sekiranya menjadi pertanyaan dari dalam diri kita yang telah diartikan, yang telah Allah firmankan dalam Al-Quran sucinya, kalam sucinya ini. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Yang beriman di sini itu orang-orang yang seperti apa? Apakah orang yang senantiasa sholat, senantiasa bersedekah, zakat, dan lain sebagainya? Lantas kalau bukan itu, ya contohnya seperti apa orang-orang yang dimaksud itu? Sebelum kita lari ke penjelasannya, saya akan coba menyampaikan tafsirnya dulu. Tafsirnya ataupun penjelasannya dulu. Beriman kepada Allah dan rukun iman yang 6. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa sungguh berbahagia dan beruntung orang-orang yang beriman, dan sebaliknya sangat merugi orang-orang kafir yang tidak beriman. Karena walaupun mereka menurut perhitungan banyak mengerjakan amal kebajikan, akan tetapi semua amalnya itu akan sia-sia saja di akhirat nanti karena tidak berlandaskan iman kepadanya. Nah, jadi di sini teman-teman semuanya,
segala bentuk kegiatan dan perbuatan itu huwa tasdiqum bil qalbi wa amalum bil arkan. Iman itu kita yakini atas astagfirullah, koreksi kalau salah ya. Iman itu kita yakini dengan hati, kita ucapkan dengan lidah, dan kita praktekkan dengan amalan anggota tubuh kita. Nah, jadi beruntungnya kita sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad, atau secara simpelnya kita sebagai orang-orang yang beriman, sebagai pengikut baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang kita imani itu bukan hanya tentang faktor-faktor tertentu saja, tentang seluruh makhluk-makhluk penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita imani adanya hari kiamat, adanya takdir baik dan buruknya seperti apa, imani kewajiban kita yaitu perintah sholat itu tadi, semuanya kita imani sebagaimana keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung dengan niat. Nah, ya apapun itu, saudara-saudaraku semuanya, iman itu adalah suatu bentuk yang sangat kokoh yang harus kita tanamkan dalam hati dan benak pikiran kita. Jangan sampai kita terkecoh, dan jangan sampai kita itu terlepas dari keyakinan-keyakinan kita sebagai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu tidak hanya bisa meyakini tapi tidak melaksanakan atau mengerjakan yang dia imani itu. Jadi pengaplikasiannya itu ya tetap kita berpegang teguh kepada ajaran-ajaran sunnah dan Al-Quran hadis. Nah, jadi salah satu hadis yang semuanya mungkin tahu hadis ini, Sholur aitani sholli. Nah, ini adalah perintah sholat. Kata Nabi, sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Nah, jadi sejauh apapun pemahaman kita ataupun pandangan kita, karena orang-orang hidup di saat ini, zaman-zaman sekarang ataupun dulu itu banyak keyakinan-keyakinan yang berbeda. Padahal yang berhak menilai itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan tanggung jawab kita sekarang itu melaksanakan apa yang kita imani itu, baik dan buruk salahnya. Tugas kita mencari tentang sejauh mana kira-kira kita itu mempercayai siapa saja, orang ini kah, si A, si B kah, dan seperti itu. Nah, intinya kita memiliki prinsip. Nah, iman itu adalah salah satu prinsip keyakinan kita yang sangat kokoh yang kita bangun. Jadi jangan sampai terkecoh dengan kekeliruan-kekeliruan yang sifatnya menjerumuskan kita terhadap keyakinan kita awal. Kita ditanyakan Allah itu di mana, kita tidak tahu. Nah, jadi tafsir amalinya, kita berusaha mendekatkan diri dengan hal-hal yang baik. Kita senantiasa memperkaya diri kita itu dengan segi-segi kita membaca, mengaji, dan lain sebagainya, agar ingatan kita itu tidak lupa terhadap sesuatu yang sudah kita pernah mempelajari dan pernah kita tekuni pada dulu, saat dulu kita pertama kali ingin mengetahui tentang sesuatu. Nah, itu sebagai bentuk evaluasi bagi kita agar ilmu itu tidak nanti menyebabkan kelupaan yang sangat hakiki, agar ilmu itu bisa kita pertanggungjawabkan. Semua apapun perbuatan itu nanti kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, beruntungnya nanti seperti apa? Allah hadiahkan bagi kita orang yang senantiasa beriman. Nah, contohnya iman yang itu tadi, rukun iman yang keenam itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kitab-kitabnya Allah, para malaikatnya Allah, Rasulullah, dan lain sebagainya. Kita imani itu semua. Selain dari itu kita imani semuanya. Itu adalah bentuk iman yang sesungguhnya. Kita lanjut teman-teman semua ke ayat selanjutnya, ayat kedua. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Artinya yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Masya Allah. Nah, di sini Allah mengambil satu contoh keimanannya, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Khusyuk dalam salat, dalam ayat ini Allah menjelaskan sifat yang kedua, yaitu seorang mukmin yang beruntung jika salat benar-benar khusyuk dalam salatnya. Pikirannya selalu mengingat Allah dan memusatkan semua pikiran dan panca inderanya untuk munajat, untuk berbunajat kepadanya.
Dia menyadari dan merasakan bahwa orang yang sholat itu benar-benar sedang berhadapan dengan Tuhannya. Oleh karena itu, seluruh anggota tubuh dan jiwanya dipenuhi kehusyuan, kehidmatan dan keikhlasan, diselingi dengan rasa takut dan diselubungi dengan penuh harapan kepada Tuhannya untuk dapat memenuhi syarat kehusyukan dalam sholatnya. Harus memperhatikan 3 pertanyaan. Nah, sebelum lari ke pertanyaannya teman-teman, saya coba menyimpulkan sedikit berdasarkan sepemahaman saya. Salah satu orang yang beruntung di sini Allah ambil contohkan tentang rukun iman, tentang sholat. Orang-orang itu orang-orang yang senantiasa khusyuk dalam sholatnya. Alladzina hum bi sholatihim khashi'un. Orang saat ini untuk menjalankan kehusyukan dalam sholat itu sangat sulit godaan dan cobaannya, tantangannya, teman-teman semua. Ini menjadi pertanyaan besar buat kita semua. Kemana lebih baik sholat, peribahasa itu yang sering kita dengar, lebih baik sholat tidak khusyuk daripada kemana-mana tidak sholat. Nah, lebih baik kita itu sholat saja meskipun tidak khusyuk daripada kita itu tidak sholat sama sekali. Berarti itu nanti kita tidak menghargai atau tidak memiliki rasa tanggung jawab atau keimanan yang sangat hakiki di dalam hati kita. Nah, jadi yang beruntung itu orang yang senantiasa khusyuk dalam sholatnya, yang sholatnya sesungguhnya seperti yang dicontohkan dalam tafsirnya itu tadi, semua anggota seluruh tubuh kita, panca indera kita itu sudah berfokus kepada khusyuk itu, karena dianggapnya bahwasanya Tuhan itu ada di depan kita ketika kita sedang melaksanakan sholat. Jadi mungkin selain dari itu, kita bisa melaksanakan proses khusyuk dalam sholat itu yang berdasarkan keyakinan dan prinsip kita setiap secara individu. Tentunya dari diterima dan atau tidaknya amal sholat kita, khusyuk dan tidaknya itu sudah menjadi penilaian pada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi ini disebutkan mungkin yang bisa menjalankan ibadah sholat itu, yang khusyuk itu cuma Rasulullah. Saya kalau tidak salah pernah mendengar tentang cerita ataupun sejarah. Di suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan seluruh para sahabat-sahabatnya untuk memberikan tausiah ataupun memberikan sorbannya Nabi yang warna hijau. Kalau kita kiaskan teman-teman semua, baginda Rasulullah SAW itu warna kesukaan beliau itu kan warna hijau salah satunya. Nah, saya sambung ceritanya. Suatu hari itu Rasulullah SAW memanggil seluruh para sahabatnya untuk dipanggil. Nanti di situ Rasulullah membuat dalam bentuk sandiwara. Nah, dalam sandiwara itu yaitu sandiwaranya contohnya itu sholat, khusyuk dalam sholat. Nah, kata Rasulullah, sabda Rasulullah, siapa yang bisa khusyuk dalam sholat ini maka sorban ini akan menjadi miliknya. Nah, ini adalah cerita yang pernah saya dengar dari orang tua saya sendiri. Entah itu orang tua saya mendapatkan dari mana. Nah, saya tidak menyalahkan orang tua saya. Intinya semuanya nanti kita akan menjadi pertanggungjawabkan. Kalau saya ada salah kata dan lain sebagainya, mohon sekiranya dikoreksi teman-teman semuanya. Nah, Nabi SAW mendapatkan itu, memberikan itu pada seluruh sahabatnya. Dipanggil Sayyidina Ali, Sayyidina Hamzah, Umar, Utsman dan lain sebagainya untuk disuruh sholat siapa yang paling khusyuk. Sedangkan sahabat yang paling berhasil itu hampir Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu ketika ingin selama menjalankan proses sholatnya itu, Sayyidina Ali sampai bertahan sampai duduk di antara dua sujud. Setelah itu bangkit sampai duduk terakhir tahiyatul akhir. Dan ketika salam, hilangnya dan hilang fokusnya Sayyidina Ali itu teringat kepada hadiah yang telah dihadiahkan oleh Rasulullah, yaitu sorban yang warna hijau itu tadi. Nah, jadi bukan dalam artian dari cerita ini itu tidak ada yang bisa khusyuk dalam sholat. Sesungguhnya itu untuk meraih
yang dijanjikan oleh Allah itu, keberuntungan yang seperti apa nanti yang ada di hadapan kita kalau kita itu bisa khusyuk dalam sholat. Ada yang bisa khusyuk, saudara-saudaraku semuanya. Tentunya bagaimana kita itu bisa menempatkan posisi dan keimanan kita, sejauh mana kita itu memantaskan diri kita kalau saat ini dan saat itu juga kita sedang berada di posisi untuk berhadapan dengan Sang Khalik, yaitu Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi saya lanjut saja dengan 3 perkara itu, yaitu harus memperhatikan 3 perkara, yaitu paham apa yang dibaca supaya apa yang diucapkan lidahnya dapat dipahami dan dimengerti sesuai dengan ayat, maka tidaklah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci. Al-An'am bab 724. B. Ingat kepada Allah sesuai dengan firman-Nya dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Surah At-Toha ayat 20 ayat 14. C. Sholat berarti munajat kepada Allah, pikiran dan perasaan perasaan orang yang sholat harus selalu mengingat dan jangan lengah atau lalai. Para ulama berpendapat bahwa sholat yang tidak khusyuk sama dengan tubuh tidak bernyawa. Akan tetapi ketidaknya khusyuk selama dalam sholat tidak membatalkan sholat dan tidak wajib diulang kembali. Nah, saya ulangi lagi. Para ulama berpendapat bahwa sholat yang tidak khusyuk sama dengan tubuh tidak bernyawa. Akan tetapi ketiadaan khusyuk dalam sholat tidak membatalkan sholat dan tidak wajib diulang kembali. Nah, kalau kita mengambil pemahaman atau mengambil pelajaran ya, kalau kita memahami dari pendapatnya beberapa para ulama ini, sholat tidak disertai dengan khusyuk itu sama saja diartikan sebagai tubuh yang tidak bernyawa, atau mungkin sholat kita itu menjadi batalkah? Nah, tapi di sini kalau batal itu sudah dipertegaskan tidak batal, atau sholat kita itu memang tidak ada manfaatnya, atau memang tidak sah dan lain sebagainya, itu seperti itu ya. Tapi ini pendapatnya para ulama. Nah, jadi selang satu baris lagi, akan tetapi ketiadaannya khusyuk dalam sholat tidak membatalkan sholat dan tidak wajib diulang kembali. Nah, ada dan tidaknya khusyuk itu tidak menimbulkan batal atau tidak sahnya sholat, tapi tidak diwajibkan untuk ulang kembali. Jika ingin lebih sempurna maka silakan, tergantung dari pemikiran kita ataupun keyakinan-keyakinan kita. Kalau ingin sholat kita menjadi lebih baik, lebih khusyuk dan lain sebagainya, maka silakan kita dirikan sholat lagi, kita perbaiki kekhusyukan kita tadi yang terganggu dari mana saja. Nah, jadi tafsir amalinya, saudara-saudaraku semuanya, kita berusaha apapun keyakinan itu semua tentunya ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita berusaha untuk menekuni keimanan kita, prinsip-prinsip yang sudah diwahyukan, yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk kita semua, sebagaimana nanti kita juga siapa yang tidak mau selamat dan lain sebagainya. Kemudian kita harus bisa menjalankan perintah sholat, melaksanakan perintah sholat itu sebagaimana kita menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya. Kita harus bisa menjalankan kekhusyuan dari setiap ibadah-ibadah dan yang lainnya, tidak hanya sholat dan sebagainya. Ada bentuk ikhlas, kasih sayang dan patut yang kita pahami di sini bahwasanya khusyuk itu memang ada dalam sholat jika kita ingin meraih kemenangan dan kesempurnaan di dalam sholat itu tersendiri, saudara-saudaraku semuanya. Tetapi itu membutuhkan perjuangan dan keikhlasan, kekhusyuan kita, fokusnya kita dan lain sebagainya, agar kita bisa mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut ke ayat selanjutnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Tafsirnya, menjauhkan diri dari setiap perbuatan atau perkataan yang tidak berguna. Dalam ayat ini Allah menjelaskan sifat yang ketiga, yaitu bahwa seorang mukmin yang bahagia itu ialah yang selalu menjaga waktu dan umurnya supaya jangan sia-sia, sebagaimana ia khusyuk dalam sholatnya, berpaling dari segala sesuatu kecuali dari Tuhan penciptaannya. Demikian pula ia berpaling dari segala perkataan yang tidak berguna bagi dirinya atau orang lain. Jadi
Dalam ayat ketiga ini, saudara-saudaraku semuanya, kita sangat ditekankan untuk berusaha menjauhi perkara-perkara yang tidak ada faedahnya, yang hanya menimbulkan mudarat bagi kita, berpengaruhnya pada usia kita, umur kita, yang dimana takdir kita sudah ditakdirkan untuk panjang. Akhirnya kita melakukan perbuatan yang sangat menyepelekan, yang kita anggap sepele. Akhirnya kita terjerumus, kita terluka sehingga tidak bisa berbuat hidup seperti hidup orang yang tidak terlalu normal, seperti itu. Nah, jadi kita berusaha untuk menjauhi dari segala perbuatan yang sia-sia, perkataan yang tidak berguna, perkataan yang menimbulkan penyakit bagi orang lain. Nah, jadi termasuk kalau kita ingin meraihkan kemenangan itu, kekhusyuan itu, ya kita memperbaiki dari diri kita, tata krama itu tersendiri, cara pergaulan kita, perkara-perkara yang tidak ada faedahnya, sahabat-sahabat semuanya, saudara-saudaraku. Apapun itu, perkara itu intinya yang Allah larang, yang menimbulkan mudarat bagi kita semua, kita jauhi. Dan kalau kita bawa karena kehidupan kita semua di setiap individu seseorang itu akan sangat sulit ada hal seperti itu, sangat sulit untuk ditinggalkan, melainkan kekeliruan kita itu sudah kita anggap sebagai kebiasaan, sehingga kita tanpa sadar bahwa pekerjaan itu adalah menimbulkan dosa ataupun hal-hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ke ayat keempat. Walladzina hum lizakati fa'ilun, dan orang yang menunaikan zakat. Nah, jadi tafsirnya di sini, menunaikan zakat wajib dan derma yang dianjurkan dalam ayat ini. Allah menerangkan bahwa sifat keempat dari orang mukmin yang beruntung itu ialah suka mengeluarkan zakat dan memberi derma yang dianjurkan, yang oleh mereka dipandang sebagai usaha untuk membersihkan harta dan dirinya dari sifat kikir, tamak, serakah, hanya mengutamakan diri sendiri, egois, dan juga untuk meningkatkan penderitaan hamba-hamba Allah yang kekurangan, sesuai dengan firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang menyucikan jiwa itu, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya itu. Masya Allah. Ternyata kita ingin menjadi orang yang beruntung itu tidak hanya lewat jalur sholat ataupun jalur ibadah-ibadah lainnya, melainkan Allah ayat keempat ini menerangkan bahwa sifat keempat ini berlaku bagi seorang mukmin yang beruntung, ialah yang suka mengeluarkan zakat dalam bentuk apapun itu, zakat fitrah ataupun zakat mal. Nah, ketahuilah saudara-saudaraku semuanya, termasuk sebagai pembelajaran buat kita semua, bahwasannya rezeki yang kita peroleh itu ada hak kepemilikan bagi orang lain, ada rezeki ada rezeki untuk orang lain, jadi bukan sepenuhnya menjadi milik kita. Jadi belum cukup sepenuhnya menjadi milik kita semua. Jadi pengeluaran zakat itu agar Allah itu sebagai bentuk untuk menghadiahkan rezeki bagi orang yang tidak mampu, agar kita itu tidak termasuk dari orang yang kikir, tamak, egois, hanya untuk memperkaya diri sendiri, tentunya untuk bisa mengangkat derajat-derajat orang yang miskin. Mungkin teman-teman, saudara-saudaraku sekalian pernah mendengar tentang statement yang mengatakan seperti ini: kalau kita bertamu ke rumah orang yang miskin itu, kalau kita ditawarin makan itu, ya kita habiskan makanannya, kita habiskan, jangan disisakan. Nah, ini adalah sebuah aturan ya. Nah, kalau kita bertamu ke rumahnya orang kaya, nah kita makan seadanya ya, dalam maksud ya kita makan yang cuma sebagian, jangan dihabiskan, ya sebagai bentuk untuk menghormati tuan rumah. Nah, sebaliknya juga untuk lebih tidak menimbulkan rasa ketidakenakan bagi orang-orang yang tidak mampu, kita makan di rumahnya mereka ya sebagai bentuk kemuliaan bagi mereka, ya karena masakan yang mereka lezat dan lain sebagainya. Ini sebagai pembelajaran yang sudah dari dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita semua. Nah, jadi di sini adalah
Sungguh benar-benar beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Ya sebagaimana contoh orang yang mensucikan jiwanya itu. Contohnya ya ini tadi dalam pembahasan itu, ya orang yang senantiasa mengeluarkan zakat. Ada rezeki bagi orang lain. Kita diberikan kemampuan untuk haji, setiap tahun kita naik haji, ya setahun yang kemudiannya kalau kita diberikan keridoannya, kita berikan kesempatan untuk orang lain untuk haji ataupun umroh, ya kita hadiahkan. Atau tidak bisa kita menghadiahkan yang lebih besar seperti itu, ya kita minimal bisa membantu dalam bentuk segi donatur ataupun uang-uang yang bisa membantu menopang dari segi pembiayaan mereka untuk berangkat ke haji. Nah, jadi seperti itu sahabat-sahabatku semuanya. Nah, jadi intinya segala sesuatu perbuatan dan niat itu pasti ada ganjaran dan balasannya oleh Subhanahu wa taala. Dan alangkah beruntungnya dari ayat pertama dan ayat keempat tadi itu kita sudah sampai ke orang contoh hakikat orang-orang yang seperti apa orang-orang yang beruntung dari segi keimanannya. Dan salah satu disebutnya tadi orang yang biasa khusyuk dalam ibadah ataupun sholatnya dan sebagainya. Kemudian ayat selanjutnya walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Menjaga kemaluan dari perbuatan keji. Dalam ayat ini Allah menerangkan sifat kelima dari orang mukmin yang berbahagia itu suka menjaga kemaluannya. Ada kemaluannya dari setiap perbuatan keji seperti berzina, mengerjakan perbuatan kaum lut, homoseksual, onani dan sebagainya. Bersenggama yang diperbolehkan oleh agama hanya dengan istri yang telah dinikahi dengan sah atau dengan jarinya. Budak perempuan yang diperoleh dari jihad fisabilillah, karena dalam hal ini mereka tidak tercela. Akan tetapi barang siapa yang berbuat di luar dan tersebut itu mereka itu orang-orang yang melampaui batas. Dalam ayat ini dan yang sebelumnya Allah menjelaskan bahwa kebahagiaan orang hamba Allah itu tergantung kepada pemeliharaan kemaluannya dari berbagai penyalahgunaan supaya tidak termasuk orang yang tercela dan melampaui batas. Menahan ajakan hawa nafsu jauhlah lebih ringan daripada menanggung akibat dan perbuatan zina itu. Allah telah memerintahkan nabinya supaya menyampaikan perintah itu kepada umatnya agar mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dengan firman Allah, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Ayat ke-6, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairum malumin, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang telah mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Selanjutnya, tamane betokoro adzalika faulaika humul ahadun, tetapi barang siapa mencari di balik itu, nah bagaimana, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Nah, jadi teman-teman, kita kembali ke statement awal tadi bahwasannya orang yang senantiasa beriman memelihara dirinya dari segala perbuatan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan sangat beruntung pada hari-hari yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana hari-hari itu adalah hari-hari perhitungan, hari-hari yang dimana pertanggungjawaban seluruh kegiatan yang dilakukan semasa hidupnya itu seperti apa, dan semua itu pasti akan ada balasannya. Untuk itu tafsirah marilah kita sama-sama berubah, marilah kita sama mengisi hal-hal baru, mengisi dengan hal-hal yang positif yang bisa membantu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sekarang itu kita tidak mau untuk bergerak dari sekarang. Kapan, saudara-saudaraku semuanya, kapan kita akan memulai lembaran baru, kehidupan baru, kapan kita akan memulai penghambaan kita yang lebih dekat dengan Allah Sang Pencipta kita. Nah, dari situ kita semua, teman-teman semua, hanyalah hamba-hamba pendosa, orang-orang pendosa
Nah, jadi kita semua akan menerima ganjaran balasannya di hari kiamat nanti. Maka dari itu, mari kita sama-sama bertobat. Kita memulai dengan hal yang baru dan memulai membuka lembaran-lembaran baru agar dosa-dosa yang sudah kita pernah lakukan, dosa-dosa yang pernah kita lalui yang sengaja atau yang tidak disengaja akan terkikis dan terkikis hingga menjadi jernih seperti selayaknya kita tidak pernah melakukan sesuatu apapun selain melakukan amal-amal kebaikan pada Allah. Baik, terima kasih. Saya rasa itu saja teman-teman semuanya. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila selama penyampaian saya ini ada kesalahan kata, perbuatan, tindakan yang kurang disegani dan lain sebagainya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.